Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di suasana yang panas tapi di majelis yang sangat sejuk, insyaallah, dalam rangka untuk berzikir, dalam rangka untuk mempelajari agama Islam yang merupakan petunjuk dalam menjalani kehidupan yang sebaik-baiknya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di kesempatan siang hari ini mungkin saya tidak banyak membahas tentang realitas sosial, karena hari ini kita memandang realita kehidupan ini merupakan realita yang sangat buruk. Dan memang jauh-jauh hari Nabi Muhammad telah menyampaikan bahwa realita kehidupan makin lama makin memburuk. Sebagaimana sabda beliau dari Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tiada suatu zaman kecuali setelahnya bakal tambah buruk. Artinya realita kehidupan tambah lama tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Itu kenyataan. Makanya ketika zaman itu Anas bin Malik melihat suasana yang buruk, banyak orang mengeluh, maka dijawab, gak usah ngeluh, karena habis ini tambah buruk. Ini mending zaman ini, setelah ini akan tambah buruk dan tambah buruk. Itulah bagian dari sunnatullah yang sudah Allah atur. Kondisi alam semesta makin lama makin memburuk. Bahkan nanti kiamat itu la taqumus sa'atu illa ala siroril khalqi. Kiamat nanti tidak akan terjadi kecuali saat manusia terburuk hidup di bumi. Saat itulah terjadi yang namanya kiamat. Nah, mungkin saya tidak akan membahas itu karena realitas sosial itu sangat luas. Saya hanya ingin membahas bahwa syariat ini Allah turunkan ini sebagai lem perekat sosial. Ya, syariat Islam itu diformulasikan oleh Allah itu untuk mengelem masyarakat biar menyatu, kuat, dan akhirnya menjadi sebuah bangunan yang indah. Sebab kalau kita perhatikan, ada banyak sekali kesenjangan atau ada jarak yang sangat jauh di masyarakat kita disebabkan oleh kelas-kelas sosial dan lain-lain. Kalau orang-orang kafir merumuskan untuk mengatasi kelas sosial, ada yang pakai cara komunis. Istilahnya nggak ada kepemilikan, nggak ada tuan tanah, nggak ada orang kaya, sama rasa, sama rata, begitu ya. Itu cara orang komunis, orang-orang kafir, ateis menyelesaikan kesenjangan sosial. Ya, dimana ada orang ganteng sama kurang ganteng, yang ganteng dihabisin dong, kasihan yang gak ganteng, begitu ya. Ada orang kaya nggak kaya, kaya dihabisin dong, kasihan yang nggak kaya-kaya. Ya, ada pengusaha, bosnya, ada juga karyawannya, nggak adil dong kalau seandainya yang kaya bisa membeli jam ratusan juta, sedangkan karyawannya gajinya saja buat makan kurang, nggak adil dong. Akhirnya mereka merumuskan seperti yang dirumuskan oleh Marx itu, das kapital. Bagaimana kapitalisme harus dihabisi biar muncul ekonomi yang benar-benar rata, begitu ya. Itu cara mereka. Begitu juga dalam banyak kasus, sampai pada tahap istrimu lebih cantik ketimbang istriku. Makanya salah satu agenda komunis di Indonesia dulu itu berbagi istri. Enakan kamu dong, kamu dapat istri bisa cantik. Lah saya istrinya kurang cantik. Gimana dong menyelesaikan masalah ini? Nggak punya cara. Ya, akhirnya sarannya bagaimana? Naudzubillah min dzalik, salah satu kejadian itu yang dicatat oleh sejarah, mereka bertukar istri. Naudzubillah. Itu cara-cara yang dilakukan. Adapun di barat, realitas sosial isinya masalah pemilihan pemimpin yang selalu saja menciptakan revolusi, ketidakpuasan. Untuk menghadapi kesenjangan sosial ini, akhirnya diciptakanlah metode yang namanya demokrasi, gimana semua orang berhak memilih dan pilihan itu nanti harus diterima oleh semua pihak. Ya, akhirnya di barat digaungkanlah demokrasi supaya perpolitikan tetap stabil dan tidak goyah oleh kondisi apapun, pakai cara demokrasi. Tapi ternyata demokrasi lama-kelamaan dikapitalisasi. Yang punya duit berhasil melangkah lebih jauh untuk menuju kepemimpinan dibandingkan yang nggak punya duit, karena demokrasi sudah berbau uang. Artinya ternyata masih kalah sama uang demokrasi itu. Ya, dan demokrasi terbukti sangat-sangat
ya mandul untuk melahirkan pemimpin adil, karena yang terpilih oleh demokrasi itu sesuai selera rakyat. Kalau rakyatnya kafir, maka pemimpin kafir. Rakyatnya ateis, pemimpin ateis. Rakyat suka maksiat, pemimpin yang suka maksiat. Karena yang mengakomodir rakyat. Seperti di barat. Karena kebanyakan itu ya mereka ini mengalami kelainan, yaitu banyak yang mengikuti LGBT. Akhirnya pemerintahnya harus pemerintah yang pro LGBT. Akhirnya begitu. Sehingga demokrasi tidak menjadi sistem yang bagus. Nah, kita akan berbicara tentang Islam. Bagaimana Islam ini akan merekatkan segala macam. Karena apapun kalau nggak ditempelin nggak jadi indah, nggak jadi bagus. Ini nih karya tempel-tempel loh Pak, ini sebenarnya ya. Meja ini, ya kayu ditempel-tempelin sama tukang, jadi secakep ini Pak. Kalau nempel, dia kalau nggak tahu cara nempelnya nggak jadi ini. Ini juga cakep begini gara-gara bisa nempel Pak. Ada tutup, ada ya botolnya, terus ditambahin sama ini. Ditempel-tempel jadi cakep. Begitu juga masyarakat kita, sebenarnya manusia itu kalau ditempel-tempel semuanya akan menjadi indah dan cakep. Kalau dalam Islam ada istilah jadi matalul mukminin, ya itu mereka semua orang mukmin itu perumpamanya adalah ya kamatsalil jasadil wahid, seperti satu badan. Sama Allah ditempelin juga nih, ada yang namanya sendi-sendi. Ya, sendi-sendi manusia itu tempelan-tempelan antar tulang. Ya, dari situlah akhirnya terbentuk manusia. Atau seperti kalbunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'duha ba'don, di mana satu sama lain akan saling menguatkan karena nempel-nempel juga. Seperti itu ya. Disinilah maka penting bagi kita semuanya untuk memahami bahwa ternyata syariat ini kalau kita mau merenungkan, tujuan diturunkannya ke bumi salah satunya untuk nempelkan manusia satu sama lain. Kalau kita nggak jalankan syariat, maka lihat kehidupan senjang semua. Anak durhaka pada orang tua buang anak, suami sama istri tengkar. Kita perhatikan rakyat sama pemerintah akan tengkar. Begitu juga sesama kaum muslimin tengkar. Ya, hubungan sama salafus soleh kita buruk, hubungan sama sunnah Nabi buruk, hubungan sama Allah memburuk. Ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak sehat. Kemudian masih ditambah lagi berbagai macam hal. Inilah yang penting untuk kita pahami. Kalau kita ini menjadi pribadi muslim yang baik, maka punya beberapa kriteria. Yang pertama, kita pasti akan jadi orang yang bermanfaat. Ya, barangkali ada yang pernah dengerin itu pengajiannya Mbah Maimun Zubair itu, santri-santri itu kalau pulang ke rumah, kalian itu semuanya adalah tugasnya itu menjadi paku. Paku itu untuk ngapain? Nempelin, ya. Jadi kalian mondok itu tujuannya nempelin. Bagaimana caranya biar terbentuk suatu bangunan, terbentuk suatu tempat, suatu perkakas itu dengan cara tempel-menempel. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum, maka kita bahas terlebih dahulu hubungan manusia sama Allah, Khalik sama makhluk itu jelas jauh. Tapi di sini ada lemnya, yaitu yang bernama apa? Ibadah. Selama manusia itu ibadah menyembah Allah, berarti di sini masih nempel. Ya, masih nempel. Ya, jadi selama manusia itu menyempurnakan ibadah, maka hubungannya sama Allah sempurna dan nempelnya juga sempurna. Inilah makanya di dalam hadis banyak disampaikan, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Yang paling aku sukai kalau hambaku mendekatkan diri pakai yang wajib. Dan hambaku masih terus menyempurnakan hubungannya denganku dengan cara melengkapi yang sunnah hingga akhirnya nyambung cinta Allah itu kepada hambanya. Dan kalau sudah nyambung, minta apapun dikasih. Wala inista'adani la'uidannahu, kalau minta dilindungi, saya lindungi, akan aku lindungi. Dan kalau seandainya minta ya sesuatu apapun, maka la'u'tiyanna, akan aku beri. Ya, ini artinya hubungan kita sama Allah itu seberapa nempel tergantung seberapa kuat ibadah kita. Ya, dan ibadah ini kata Ibnu Taimiyah muharrikatul qulub ilallah, yang bisa menggerakkan hati kita itu bisa menuju Allah supaya makin nempel. Itu kita butuh 3 hal. Kalau punya 3 hal ini, maka insya Allah ibadah itu akan kerasa ringan dan tidak akan jadi beban. Yang pertama cinta, yang kedua khauf, rasa takut, yang ketiga roja, rasa harap. Ini disebut namanya pilar-pilar ubudiyah atau pilar ibadah, atau ini merupakan apa? Tiangnya ibadah kita kepada Allah.
Kita akan ibadah pada Allah dengan senang apabila kita punya rasa cinta. Kan rumusnya kan kalau kita cinta, maka ibadah itu jadi tambah ringan. Syaratnya mencintai Allah. Loh, jangankan cinta pada Allah, cinta pada makhluk aja itu kekuatannya dahsyat loh. Apalagi kalau sampai hamba bisa cinta pada Allah. Pengantin baru itu kan kalau baru nikah itu kan cintanya masih kuat-kuatnya ya Pak ya. Itu saya yakin Pak. Jadi seandainya dengar istrinya kentut pun kan kedengaran merdu kan Pak ya. Nah, kalau masih apa? Masih cintanya kuat ya. Seperti itu. Istrinya masak kasinan gitu yang disalahin pabrik garam Pak, bukan istrinya. Karena cintanya masih sangat kuat. Begitu. Sehingga untuk menerima hal-hal gak menyenangkan pun masih sanggup gitu. Masih senang. Ya, dulu para sahabat kenapa menghadapi bulan Ramadan kok kelihatan mentereng begitu? Karena mereka punya pemahaman seperti riwayat dari Umar bin Khattab dalam kitab Tanbihul Ghafilin, marhaban bimutahhiri na minad dunub. Ya, selamat datang bulan penghapus dosa kita. Karena menganggap bulan ini bulan penghapus dosa, akhirnya pada suka semua. Begitu ya. Akhirnya jalanin Ramadan itu capek, lelah, haus, lapar, panas kayak begini nih semuanya jadi gampang karena ada cinta di situ. Nah, manusia kalau ingin menyempurnakan hubungannya sama Allah, nyambung dengan Allah, yang pertama yang harus dimiliki cinta dulu. Nah, yang kedua yang harus dimiliki adalah rasa khauf, rasa takut. Itu yang akan bikin kita bergerak. Rasa senang bikin kita bergerak, rasa takut juga bikin bergerak. Jadi dengan di situ saya lemparin ular begitu, langsung lompat Pak, nggak usah disuruh ya. Muharrik, ada penggerak rasa takut. Begitu juga manusia ketika takut neraka, itu gerakannya juga akan lebih, lompatannya sangat jauh. Makanya kata para ulama itu saya tidak pernah melihat ya dalam kitabnya Ibnu Rajab itu Lataiful Ma'arif, saya tidak pernah melihat ada yang lebih aneh ketimbang neraka. Neraka itu semuanya katanya takut begitu, tapi kok nggak ada yang lari ya. Ya, malam-malam kok masih bisa tidur nyenyak ya. Padahal takut loh itu. Nah, itu makanya aneh banget begitu ya. Artinya apa? Harusnya kalau orang man khofa adlaja, orang takut itu mesti bergegas lari. Itu yang benar. Nah, kita harusnya makin takut akan semakin mendekat kepada Allah. Yang ketiga yaitu roja, yaitu ada unsur harapan. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah, "Lah terus gimana sih? Ini kan ada di Majmu' Fatawa ya, jilid yang pertama. Kalau saya belum tumbuh cinta kepada Allah." Maka Ibnu Taimiyah memberitahu yang pertama ada ya. Jadi kalau kamu itu belum cinta pada Allah, yang pertama banyak-banyak nyebut nama Allah. Banyak-banyak berzikir. Paksa saja mulutmu pokoknya sering ngucapin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau yang lainnya zikir-zikir apapun. Pokoknya lisan ini dipaksa aja. Nanti hati akan ikut, raga kita akan ikut. Ya. Karena ternyata penghubung jiwa sama raga itu mulut. Ini juga nggak nyambung Mbak, seringkali antara isi hati sama sama perbuatan kita nggak nyambung kan. Itu penyambungnya mulut. Asalkan mulut bisa ngomong bener, nanti hati akan ikut bener, perbuatan akan ikut bener. Makanya innasidqa yahdi ilal birri, jujur itu akan mengantarmu jadi orang baik. Yang penting mulutmu bener. Nah, orang yang sering menyebut nama Allah, nanti lama-kelamaan akan semakin ingat Allah, akan makin cinta pada Allah. Yang kedua, biar kita makin cinta pada Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Itu akan membuat kita semakin cinta pada Allah. Kata Ibnu Taimiyah itu caranya. Atau lihatlah alam semesta yang indah, akan membuatmu semakin cinta kepada pencipta nanti. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau saya belum punya khauf sama Allah? Berarti kamu masih kurang info tentang apa? Tentang masalah akhirat yang kaitannya dengan neraka. Banyak-banyak baca soal neraka, nanti tumbuh rasa takutmu. Bagaimana kalau saya belum punya roja? Banyak-banyaklah kamu untuk membaca atau mempelajari tentang apa? Kebaikan-kebaikan Allah. Allah itu pengampun, pemaaf, pemurah. Pokoknya kenalilah Allah dengan asmaul husnanya, nanti kamu akan makin cinta pada Allah, makin berharap sama Allah. Ini tiga-tiganya ini namanya muharrikul qulub. Apalagi kalau orang sudah ngarep ini Pak, Masya Allah Pak, ngarep ini juga kekuatan hebat untuk gerakan hati. Pengamen itu Pak, itu kalau kita punya duit begitu Pak ya, itu dia ngamen 2 jam aja tuh santai aja, karena yakin dia nanti pokoknya sampai dikasih pepet terus begitu kan ya, karena dia tahu
Jangankan itu Pak, minyak goreng saja harganya turun 2.000. Itu orang itu rela berangkat sebelum subuh, antri, mati 3 pun besok balik Pak. Demi karena punya harapan, punya roja. Orang yang punya roja bergerak, nggak apa-apa, ngarep, memang begitu kan ya bawaannya, ngarep gitu. Maka dari itulah ketika hubungan kita sama Allah sangat buruk, ini penyebabnya karena kita jauh dari tuntunan syariat. Intinya begitu. Kalau kita ini ibadahnya membaik, maka insya Allah sama Allah nyambung. Yang kedua, hubungan kita sama Rasulullah. Kita kan sudah nggak ketemu Rasul, tapi kita ini tetap harus nyambung sama Rasul. Penghubungnya apa Pak? Ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasul. Semakin kita ini menjalankan sunnah Rasul dalam hidup kita, maka otomatis kita sama Nabi Muhammad hubungannya tidak putus. Seakan-akan kita masih ikut pengajiannya Rasulullah. Kalau kita masih mau baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, kita itu sebenarnya masih dengerin ceramah Nabi Muhammad sebenarnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita nggak pernah membaca kitab-kitab itu, ya jauh banget kayaknya itu. Ya, Nabi Muhammad itu udah 1400 tahun lalu begitu ya. Padahal kehidupan beliau telah dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Kenapa kita nggak membaca itu? Supaya kita nyambung sama Nabi, supaya kita itu bisa ngaji langsung kayak sahabat denger. Ibaratnya dulu pernah ada pengajian Rasul itu innamal a'malu binniyat. Pada waktu itu yang denger diantaranya Umar bin Khattab. Kalau kita baca hadis itu, ya seakan-akan kita ini benar-benar ikut pengajiannya Nabi, di samping kita ada Umar bin Khattab, kita ikut dengar. Makanya saya mencoba, ya, saya lama biasanya suka baca kitab-kitab gitu dong Pak. Lama-kelamaan saya rubah, kok kayaknya saya nggak makin deket ya sama sunnah Rasul ya. Kayaknya saya makin nggak nyambung aja sama petunjuk Rasul ya. Kebanyakan terisi oleh pikiran manusia. Saya akhirnya fokus mencoba menyelesaikan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Sunan Ad-Darimi, Kutubus Sittah, sama Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Saya merasa benar-benar kayak diceramai Rasulullah Pak. Saya ngerasa kayak ketemu Rasulullah. Ini maka benar sekali ungkapan Abu Dawud dulu ketika ngomentari kitabnya Imam Tirmidzi, man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama Rasulullah baina yadayhi. Siapa yang di dalam rumahnya ada Sunan Tirmidzi, seakan-akan Rasul bertamu ke rumahnya. Begitu ya. Maka penghubung kita sama Nabi adalah apa? Mutaba'ah. Selama kita mutaba'ah, kita pasti akan makin akrab sama Nabi. Tapi makin kita ini nggak sesuai sunnah Rasul, makin suka ngarang-ngarang sendiri, atau makin suka melakukan apa-apa semau sendiri, makin jauh dari Rasulullah kita ini. Yang ketiga, hubungan kita dengan salafus soleh. Salafus soleh dulu hubungannya bagus sama kita Pak. Mereka mendoakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka mendoakan pendahulu, mendoakan orang masa depan juga sekaligus. Nah, untuk kita, apa yang bisa menghubungkan kita sama salafus soleh? Biar kita ini walaupun generasi sekarang tapi juga salaf, begitu. Apa ini kira-kira yang kita butuhkan? 2. Manhaj sama qudwah. Kita harus ngikuti manhaj mereka dan mencontoh mereka. Dari sini nanti kita bisa apa? Bisa nyambung dengan salaf soleh. Jarak kita udah jauh sama mereka. Mereka udah wafat semua, kita masih hidup. Kita udah berpisah 1400 tahun. Bagaimana cara kita ini biar bisa ketemu mereka? Pakai manhaj. Ya, pakai manhaj. Makanya Nabi Muhammad berpesan ketika ditanya tentang orang golongan yang selamat, hum mangkana mithlu ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu orang-orang yang kayak aku dan para sahabat sekarang. Ya, seperti itu. Maka dari itulah kalau kita ingin memperbaiki keadaan kita, ingin merasakan betul Islam jaya itu, ikuti kata Imam Malik, la yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini gak akan bisa baik kecuali ngikuti baiknya umat zaman dulu. Ya, ngikuti cara umat zaman dulu. La yusliha amru hadhil ummah illa bima yuslih bihi akhir awwalaha. Ya, umat ini tidak akan pernah baik kecuali ngikuti cara memperbaiki umat masa lalu. Nah, disinilah maka penting bagi kita untuk belajar tentang manhaj salafus soleh dan kita ngikut pasrah kepada mereka. Dari sini kita nanti akan merasakan salafus soleh versi akhir zaman. Ya, salafus soleh versi akhir zaman pun akan terwujud nanti. Ya, itulah nanti makanya kenapa khilafah yang dijanjikan oleh
Rasulullah di akhir zaman itu khilafatu matakunul khilafatu ala minhaji nubuwah. Kenapa begitu? Itu artinya mereka udah mulai menyambungkan diri pada sunnah Nabi dan menyambungkan diri pada salafus soleh. Makanya nyambung. Jadinya begitu. Kalau kita masih pakai cara kita sendiri, nggak bakal lahir kepemimpinan yang menebar keadilan, itu nggak akan pernah terwujud. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya, hubungan yang juga renggang perlu untuk direkatkan itu di antara umat Islam itu adalah antara kita dengan ulama. Kita dengan para ulama, ya, kita dengan para ulama, orang awam dengan ulama, itu juga senjang, Pak. Itu kalau seandainya tidak baik hubungannya, orang awam suka menghina ulama, ulama juga suka menghina orang awam. Maka perlu disambungkan apa penyambung antara ulama dengan orang awam. Yang pertama dakwah, yang kedua adalah ya, penyambungnya itu dakwah, yang kedua adalah majelis ilmu. Ulama tiada berhenti mengajar dan menjelaskan kebenaran, masyarakat awam tiada berhenti belajar dan mencari kebenaran. Nanti akan ketemu kita. Ulama sama masyarakat akhirnya nyambung. Kalau semua orang ulama rusak, semua orang awam juga rusak. Kalau ada ulama sama ada orang awam, maka bisa disatukan dengan dakwah sama disatukannya dalam taklim, ya, yaitu ulama robbani yang terus mengajar, ya, dan masyarakat robbani yang terus belajar. Ini nyambung, ya. Makanya kata Rasulullah, an-nasu salasah, manusia ada 3 golongan, ya. Yang pertama alimun robbani, yang kedua muta'allimun ala sabilin najah, ya. Jadi yang pertama ulama robbani, yang kedua adalah orang yang belajar dan itu di jalan selamat, yang ketiga innama hiya hamajun ri'a yatba'u kullana'i, orang awam yang nol, ya, nol besar, yang cuma ikut-ikutan ngalor ngidul. Ini semuanya, ya, bisa disambungkan dengan adanya dakwah, ulama yang tiada berhenti menyampaikan yang benar pokoknya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya agenda apa? Belajar terus menerus. Akan nyambung nanti. Begitu juga diantara lagi yang disambungkan oleh ini semuanya, Islam menyuruh, memerintahkan dan memberikan banyak janji kebaikan. Yang selanjutnya, diantaranya lagi yang tidak nyambung itu adalah kita sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin ini juga saya yakin karena kita semuanya ini kan berbeda-beda suku, etnis, berbeda ustadznya, berbeda pengajiannya, berbeda bacaannya, bahkan berbeda madhabnya, berbeda ijtihadnya. Ini bagaimana ngerekatkan sesuatu yang beda-beda seperti ini, Pak? Oh, menentukan awal Ramadan aja itu bisa jadi lahan pertengkaran, Pak. Ya, sesama kaum muslimin. Kalau zaman Rasul itu perbedaan itu hanya satu negara ke negara lain. Kalau kita perhatikan kesenjangan yang ada sekarang, sekeluarga aja itu bisa beda hari raya, Pak. Beda puasa. Kenapa bisa demikian? Berarti di sini nggak nyambung mereka. Harusnya kaum muslimin ini disambungkan semua. Bagaimana menyambungkan umat Islam? Ya, kita membutuhkan untuk bisa melakukan itu. Yang pertama butuh al-wala wal bara. Orang Islam kalau nggak punya wala wal bara, ya gini nih, akan pisah terus, tengkar terus, musuhan terus, diajak bersatu susah terus. Ya, jadi perekat untuk sesama kaum muslimin itu apa? Al-wala wal bara. Ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam itu kalau udah bicara wala wal bara. Makanya kata Sa'id bin Ali Al-Qahtani dalam kitab beliau Al-Wala wal Bara, fal wala wal bara masdaru quwwatil Islam. Wala wal bara itu sumber kekuatan. Kalau umat Islam itu sudah benar-benar, ya, umat Islam itu sudah pro terhadap sesama kaum muslimin, orang kafir yang ketar-ketir, musuh Islam yang kebingungan. Tapi ternyata ini yang nggak hadir hari ini. Akhirnya sesama kaum muslimin gampang banget dipecah, ya. Beda pilihan, kadangkala kalau di Indonesia ya beda partai, ya, kadangkala ya itu tadi beda persoalan ijtihad yang dulu para ulama lebih ekstrim ketimbang itu aja bersatu karena punya wala wal bara, di mana sesama muslim bisa tetap mencintai saudaranya seburuk apapun dan bisa tetap membenci orang kafir sebaik apapun dia. Ini loh, ini nih hari ini sudah hilang. Makanya perekat sesama kaum muslimin yang pertama adalah apa? Al-wala wal bara. Kalau kita nggak mau dewasa soal wala wal bara, dijamin kita ini
tidak akan pernah bersatu sesama kaum muslimin. Padahal agamanya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabinya juga sama. Tapi nggak bisa disatukan. Karena kenapa? Tidak ada lemnya, al-wala wal bara. Nggak ada lemnya. Seperti itu. Ini yang bikin musuh-musuh Islam itu gampang banget mau becek-becek Palestina, Indonesia tidur nyenyak, ya. Myanmar udah dibakar hidup-hidup seperti itu pun orang Indonesia masih tetap bisa tidur nyenyak. Karena kita semuanya hari ini nggak nyambung, harus kita akui. Kita ini wala wal baroknya di posisi yang sangat lemah. Nggak peduli sama urusan kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad menyampaikan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak peduli urusan kaum muslimin, maka dia itu bukan umat muslim. Ya. Bahkan di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, Al-Imam As-Sabuni memasukkan termasuk akidahnya umat Islam itu al-ihtimam bi umuril muslimin, perhatian urusan kaum muslimin. Kita nggak nyambung karena kita nggak punya wala wal bara. Ini lem kita, lem persatuan. Ya. Yang kedua, at-tasamuh, yaitu toleransi dalam persoalan ijtihadiyah. Ya. Jadi kalau persoalan itu perbedaan masalah kunut gak kunut, zikir keras sama gak keras, atau persoalan-persoalan lain yang intinya ada di kitab madhab, tolong latihan legowo. Berlatih untuk menerima tanpa mempersoalkan. Itu dulu yang melatar belakangi persatuan umat Islam itu bisa tetap baik walaupun perbedaan madhab itu sangat kuat. Bahkan ya, saya itu membaca di kitab Bidayatul Mujtahid itu, bab wudhu saja itu saya hitung perbedaan pendapat itu ada sekitar 120 titik, Pak. Bab wudhu doang. Kebayang ya? Bab wudhu aja kita bisa berbeda di 120 hal. Saya masuk sholat, ada lebih dari 250 bab beda pendapat. Itu baru bab sholat. Belum nanti bab adab, wah lebih runyam lagi. Belum nanti bab masalah muamalat, tambah rumit lagi, Pak. Nah itu semuanya bagaimana ngerekatkan itu? Yaitu dengan toleransi. Jadi toleransi itu bukan dengan orang kafir. Toleransi itu hanya berlaku sesama kaum muslimin. Artinya apa? Kita semuanya berpikir kamu punya ijtihad, saya punya ijtihad. Saya punya panutan, kamu punya panutan. Itu yang bikin kita bisa tetap rukun walaupun beda pendapat. Taraweh mau 23 mau 11. Ini kalau orang nggak ngerti dan nggak paham tentang tarawih, saya yakin. Padahal ulama yang paham itu enak aja, Pak. Imam Ahmad saja itu di dalam kitab Qiyamul Ramadan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Marwazi ya. Beliau menyampaikan ketika ditanya, "Wahai Imam Ahmad, tarawih itu yang benar gimana sih? Sebenarnya 11 atau 23 atau 36?" Ya. Imam Ahmad jawab, "Balagoni annahu aktsar min arba'ina wajhan." Ya, kalau yang sampai ke saya sih ada 40 model. Imam Ahmad jawabnya begitu. Kalau kamu nanya cuma sekedar 23, cuma sekedar 21, 36 atau 11, saya malah dapat info dari para salaf, mereka itu tarawihnya 40 lebih modelnya. Kamu mau nyari yang mana? Kenapa bisa ada tasamu? Bahkan di dalam kitabnya Said Hawa, Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan itu, beliau menghitung ijtihadnya Umar sama Ali. Beda pendapat dalam berapa hal? 360. Lah itu kok masih bisa ketemu peringas-peringis, ketawa, ketiwi, senyum-senyum itu coba. Bisa, Pak, kita beda pendapat dalam 360 poin, ketemu orangnya salaman, akrab, saling mendoakan. Mampu, Pak? Kalau nggak punya tasamuh dan kedewasaan nggak bakal sanggup kita. Kita bawaannya panas dalam, Pak. Ya, ibaratnya ketemu dia aja tuh, masya Allah, ini dari ujung rambut sampai kaki beda sama saya ini. Ya, orang kita itu jumlah persendiannya aja kan 360 ya. Nah ini Ali bin Abi Thalib sama Umar perbedaannya 360 ijtihad. Setelah dihitung diambil dari kitab-kitab fikih, dalam riwayat-riwayat hadis dan dalam kitab-kitab sunnah disimpulkan ada 360 perbedaan. Tapi kok bisa enjoy ya mereka? Ada tasamu, santai saja. Perbedaan pendapat itu asalkan ada dasarnya, diterima saja. Itu landasannya. Kemudian yang selanjutnya yang merekatkan lemnya itu adalah hak sesama kaum muslimin. Minimal ini dijalankan ya, jangan sampai enggak. Hakul muslim alal muslim sittah ya, atau sittun. Hak sesama muslim terhadap muslim yang lain itu minimalnya ada 6 ya.
Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu diapain? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Itu minimalnya di situ. Kemudian yang kedua, ya, yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada yang ngundang tolong hadir. Kalau nggak punya udzur syar'i, datengin kalau itu undangan kaum muslimin untuk mengelem ini, biar kita sama-sama nempel sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa idza istansahaka fansahhu. Kalau ada yang minta nasihat atau ada yang butuh dikasih tahu, kasih tahu, nasihatin. Kalau ada yang salah atau keliru, jangan pelit untuk berbagi nasihat, kasih saran. Kemudian yang selanjutnya, wa idza ya atasa fahamidallaha fasammithu. Kalau ada yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, langsung doakan yarhamu Allah. Nyambung kita akan nyambung dalam hal seperti itu, ya. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Kalau ada yang sakit, jenguklah. Itu lem kita, lem penguat umat Islam. Hubungan sesama kaum muslimin akan renggang terus kalau nggak begitu caranya. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau ada yang mati, anterin sampai kuburan. Ini rem pelekat kita. Ya, ini lem yang melekatkan nantinya ya kaum muslimin itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang melekatkan kita lagi sesama kaum muslimin itu adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Akhlak ini yang akan merekatkan kita. Semakin kita nggak berakhlak, ya persatuan susah dibentuk. Ya, kita harus berakhlak dalam hal apapun. Kalau ada orang yang barangkali kelihatan pemurah, kita harus jadi orang yang pengertian. Jangan sampai ngelihat orang pemurah kita manfaatin sekalian begitu ya. Wah, itu tuh nggak berakhlak itu. Ya, jadi salah satunya dengan cara itu. Nanti kita perluas lagi. Barakallahu fikum. Jadi itu tadi lem yang merekatkan umat Islam sangat kuat dan kokoh. Itu kalau sampai sudah terbentuk jalinan seperti itu, orang kafir nggak ada yang berani macam-macam sama umat Islam. Itu yang bikin ketika seorang perempuan di Bani Qainuqa diganggu sama orang Yahudi, kaum muslimin semuanya keluar untuk belain ya yang begitu itu, karena sudah terbentuk jalinan yang sangat kuat. Itu yang bikin ketika Al-Mu'tasim mendengar ada seorang wanita di daerah Amoria disakiti, langsung pasukan dari Irak sampai ke Aila, ke tepi ibaratnya Laut Tengah, itu pasukan berbaris semuanya siap mati demi bela kaum muslimah yang disakiti, yang teriak, atau ada seorang muslim yang berteriak wa mu'tasimah. Itu karena ada lem perekat. Nah, sekarang orang Islam saja Palestina disakiti, ada yang bela Israel begitu ya. Seperti itu. Israel mau datang ke Indonesia, tim U20-nya itu juga begitu. Orang Indonesia pun juga nerima juga. Ya Allah ya Rabbi, separah apa ya kita ini, kok kayaknya copot semua kita ini sebagai umat Islam ini bangunannya, ya nggak ada lemnya kita. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itulah barakallahu fikum, kita semuanya kalau ingin mendambakan ya umat Islam ini benar-benar tidak ada kesenjangan, itu dilakukan. Yang selanjutnya antara orang tua dan anak, Pak, ini juga rawan kesenjangan, Pak. Bahkan kadang saya melihat itu ada anak-anak yang bilang salah sendiri. Kenapa kamu ngelahirin saya? Ada yang bilang begitu, Pak. Ya, ke orang tuanya. Ya, di lain sisi juga begitu. Orang tua juga ada yang begitu. Dasar kamu nih ya, anak tak tahu diuntung begitu. Dan dilaknat-laknat bener tuh anaknya sendiri. Nah, penguatnya cuma ada dua. Orang tua itu yang merekatkan ke anak adalah tanggung jawab. Anak yang membuat nempel orang tua itu berbakti. Maka kalau dua-duanya sudah ada, nempel, Pak. Ya, anak sama orang tua ini sama-sama menempel nanti. Orang tuanya tanggung jawab, anaknya berbakti. Dua ini perekatnya. Kalau nggak ada, jamin orang tua sama anak itu perang dunia yang ada ya. Karena kenapa? Tidak ada perekatnya. Seperti itu, tidak ada perekatnya. Kemudian yang selanjutnya antara orang tua sama anak-anak itu juga sering jadi masalah, Pak. Ya, yang tua merasa senior, yang masih kecil merasa saya juga bisa dan saya juga tahu, ilmu saya juga mumpuni begitu ya. Nah, dalam hal ini maka Islam mengatur biar nempel juga nih orang tua sama anak-anak. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan al barakatu ma'al akabir. Berkah itu nempel pada orang-orang sepuh. Kamu nempel aja sama orang sepuh, kamu dapat banyak barokah. Mereka lebih matang, lebih
lama menjalani hidup pasti punya banyak cerita yang lebih jelas matangnya. Begitu ya. Nah, apa lemnya? Kata Rasulullah, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona walam yarham sogirona. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Nempel itu nanti, Pak. Makanya Umar bin Khattab sama Ibnu Abbas itu bisa temenan loh, Pak. Padahal kebayang ya, jarak umurnya berapa kira-kira? Ya, Umar bin Khattab sama Ibnu Abbas itu bisa main berdua. Sini sama Pak D. Ya, di dalam Sahih Bukhari itu. Ayo, ngapain, Pak D? Lomba sama Pak D, ya. Nyelep, ya, nyelam. Ya, lama-lamaan siapa begitu. Kok bisa nyambung? Yang tua sayang yang muda hormat pada yang tua. Nyambung. Sampai-sampai diajak main anak-anak kecil itu, sama Rasulullah pun anak-anak kecil pun disayang. Ya, yang nangisin burungnya mati itu juga namanya Abu Umair. Ya Abu Umair ma fa'alan Nugair. Kenapa? Burung kecilnya yang kemarin kenapa? Ya. Ini menandakan bahwa artinya apa? Ketika hubungan itu nyambung, maka sangat luar biasa tercipta harmoni, gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak nyambung, maka yang terjadi orang tua merasa tua, anak muda pun merasa punya selera sendiri, sehingga akhirnya tidak ketemu. Ya, masing-masing pengen jalan sendiri. Ya, yang muda nyalahin yang tua nggak percaya sama yang muda, pokoknya jadinya masalah begitu. Itu timbul. Ya, dikarenakan kenapa ada kesenjangan. Yang selanjutnya, orang kaya sama orang miskin senjang. Ya, seperti itu. Apa penghubung mereka? Lem perekat mereka? Sodakoh. Ya, ini kayaknya baterainya. Barakallahu. Jadi artinya untuk lem perekat antara orang kaya dan orang miskin itu, maka sudah dibuatkan oleh syariat kita yang namanya zakat. Kemudian ada lagi sodakoh. Itu yang menyebabkan bisa nempel. Itu yang bikin orang miskin merasa bahagia dengan kehadiran orang kaya. Itu yang bikin orang kaya hatinya plong, tidak takut disakiti orang miskin. Tapi kalau seandainya ada kesenjangan, ya, maka di situ yang terjadi orang-orang miskin akan nekat untuk merebut kebahagiaan orang kaya. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang kaya pun tidak punya perasaan juga ketika memamerkan harta terhadap orang-orang miskin. Itu yang terjadi. Maka dari situlah barakallahu fikum, Islam ini ketika datang fungsinya untuk merekatkan itu yang semuanya pada copot-copot, renggang-renggang itu didekatkan dengan cara seperti itu. Nah, ketika kita ini menjalankan Islam jadi pribadi muslim yang baik, maka kita akan menjadi muslim yang nantinya akan akrab dan dekat dengan kaum muslimin dengan berbagai macam lapisan. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, di antaranya lagi, ya, yang juga terjadi kesenjangan, ya, yang butuh untuk ditempelkan juga atau direkatkan itu juga persoalan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Kesenjangan nggak ini, Pak? Oh, senjang. Ahlu sunnah merasa benar, ahli bid'ah juga ngerasa benar sendiri. Tapi ini semuanya bukan berarti nggak ada solusinya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan ahlu sunnah a'lamun nasi bil haqqi. Ya, ahlu sunnah itu paling ngerti mana yang benar. Ya'lamunal haqqa wa yarhamunal khalqa. Ya, ahlu sunnah itu tahu yang benar dan mereka sangat pengasih, kasihan banget terhadap makhluk-makhluk yang belum benar. Sehingga akhirnya sikapnya terhadap ahli bid'ah itu bagaimana? Banyak-banyak mencoba memberi permakluman, pengertian, dan juga banyak-banyak memberikan udzur. Itu yang terjadi. Makanya Ibnu Taimiyah itu dalam kitab-kitabnya, walaupun beliau itu adalah imamu ahlus sunnah wal jamaah, tapi kalau nyikapin ahli bid'ah itu, ya Allah, ada kebenaran cuman sebaris saja itu dibenerin. Ya, ibaratnya ada kelompok sesat dari ujung ke ujung pun, karena ada benernya dikit, itu dibahas benernya juga. Kenapa demikian? Ahlus sunnah itu tahu yang benar mana, dan mereka itu sangat penyayang kepada sesama makhluk Allah. Ini yang akan merekatkan ahlus sunnah dengan yang lain. Ya, jadi kita bisa akrab-akrab dengan orang ahli bid'ah dalam rangka apa? Saya ingin ngasih tahu mereka suatu saat yang benar itu yang begini. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau sampai ahlus sunnah
hidup dengan jalannya sendiri, ahli bid'ah dibiarkan sendiri, masing-masing tidak nyambung, yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah pertarungan. Bahkan Ibnu Taimiyah itu banyak sekali, nanti beliau di dalam Majmu' Fatawa menceritakan perang-perang yang disebabkan karena beda aliran, Ahlus Sunnah sama yang bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnahnya nggak mau pengertian, ahli bid'ahnya nggak mau disalahkan, ketemulah pertengkaran jadinya. Nah kemudian yang selanjutnya, termasuk tujuan Islam ini merekatkan antara umat Islam sama orang kafir juga, direkatkan juga Pak, direkatkan juga. Tapi ada caranya, yaitu yang pertama dengan cara akdud dimmah, dibuatkan akad, yaitu akad dimmah. Umat Islam diwajibkan untuk menunaikan akad tersebut. Siapa orang kafir yang pengen hidup di bawah naungan kaum muslimin, maka tiap tahun diperintahkan bayar jizyah, lalu kemudian apa? Mereka dilindungi 100% oleh umat Islam dan tidak boleh diganggu. Ini perekatnya, bisa hidup rukun ini, bernegara nanti. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, barakallahu fikum, ya, antara orang kafir dengan orang Islam dibuatkan akad lagi, namanya adalah akad aman atau istiqman, jaminan keamanan, suaka. Kemudian dibuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala akad yang namanya akad al-mu'ahadah, janji damai. Lalu kemudian ada lagi akad-akad lain yang difungsikan untuk merekatkan umat Islam, akadu hudnah, gencatan senjata dan lain sebagainya. Nah, kemudian diantara lagi yang juga terjadi kesenjangan, butuh untuk direkatkan dan Islam hadir di situ, yaitu ya, kalau kita perhatikan nih, ya, terjadi kesenjangan dan butuh untuk ditempelkan juga. Ya, sebab kalau tidak maka akan terjadi masalah dan akan terjadi bahaya, gitu ya. Yaitu antara ya pemimpin dan rakyat. Maka di sini Ibnu Taimiyah menulis kitab judulnya As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Ya, pemimpin itu intinya adalah adil dan amanah. Ya kan ya? Itu lem perekat yang membuat pemimpin itu dicintai rakyat. Rakyat itu kewajibannya ke pemerintahnya cuman dua, as-sam'u wa ta'ah. Ya, jadi rakyat itu mendengar dan taat, pemimpin itu adil dan amanah. Ini kalau muncul akan tercipta jalinan yang sangat kuat. Inilah dulu yang membuat kenapa para ulama di zaman Umar bin Abdul Aziz semuanya rela mati untuk membela pemimpinnya. Pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya seneng, akhirnya siap mendengar dan taat. Coba bayangkan kalau seandainya di zaman Abu Ja'far Al-Mansur, Imam Malik tuh yang malah nyuruh, jangan ikutan. Ya, wahai Imam Malik, bagaimana hukumnya kalau kita ini memberontak saja kepada Abu Ja'far Al-Mansur? Kata Imam Malik, ya setahu saya ya nggak apa-apa. Kalau pemimpinnya kayak Umar bin Abdul Aziz ya jangan. Nah, tapi kalau pemimpinnya sejahat ini ya monggo, begitu. Imam Malik yang menyampaikan. Karena ada kesenjangan dan tidak bisa diperbaiki, pemimpin tidak adil, rakyat tidak mungkin mendengar dan taat. Gitu ya. Jadi artinya Islam ini ketika datang untuk menyambungkan umat manusia yang terkotak-kotak dan terjadi kesenjangan di berbagai lini hidupnya, maka semakin sempurna kepribadian kita, kita semuanya akan semakin menyatu sekali dengan kehidupan kaum muslimin, dan kita tidak akan pernah protes ditaruh dimanapun, hidup dimanapun, sebagai apapun. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik pasukan itu kan ya, pasukan yang terima ditaruh di apapun. In kana fil hirasah kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah. Mau ditaruh jaga, mau ditaruh jadi tukang sapu, mau. Semuanya menerima keadaannya dan menjalankan perannya. Itu yang sebenarnya yang kita butuhkan. Tugas kita ini menjadi lem. Ingat, tolong kita semuanya ini tugasnya menjadi lem untuk apa? Untuk masyarakat yang terkotak-kotak. Maka pastikan kita semuanya semakin sempurna keislaman kita, kita akan semakin mampu merekatkan banyak sekali keretakan-keretakan sosial dan juga kesenjangan-kesenjangan sosial. Tapi semakin kita ini jauh dari nilai-nilai Islam, maka kita akan semakin apa? Semakin menambah pecah, tambah rusak, tambah runyam
dan akan membuat semakin retak saja kaum muslimin. Ya, ikhwati billah, barakallahu fikum. Jadi itu ya yang saya harapkan. Dan mungkin di antaranya misalkan begini ya, satu poin yang saya zoom mungkin dari semua hal tadi, misalkan begini, kalau kita perhatikan salafus soleh itu Pak, coba kita baca bagaimana sih sejarahnya para salaf kita kalau ngisi Ramadan. Bulan Ramadan itu kira-kira mereka bagaimana? Ya, baca Qur'annya itu, saya baca di dalam kitab Lataiful Ma'arif, mereka itu ya, kebanyakan mereka itu setiap Ramadan itu menghatamkan Quran tiap 7 hari sekali. Tapi banyak banget yang 3 hari sekali. Dan banyak juga ternyata yang 2 hari sekali. Banyak banget yang siang sekali, malam sekali. Banyak juga yang siang setengah Quran, malamnya 1 Quran. Itu dari sisi Quran. Sholat malam, mereka kalau sholat malam itu sampai sahur Pak. Sampai sahur pokoknya 1 rakaat sampai sahur. Ya, kalau kita berbicara soal infak, kata Ibnu Rajab, para salaf kita itu, mereka kalau bulan Ramadan, mereka tuh ziyadatu ta'ah, menambah porsi infaknya jor-joran. Makanya kata Al-Imam Az-Zuhri, innamar Ramadan syahrut tilawah wa it'amit ta'am. Bulan Ramadan itu saatnya banyak baca Quran dan saatnya banyak berbagi. Kalau kita berbicara puasanya salafus soleh, mereka itu puasa seperti tuntunan Nabi, selama puasa nggak boleh melakukan dosa. Sehingga kalau ada yang berpuasa kok gibah orang begitu Pak, udah kamu buka aja, ngapain puasa? Ya. Jadi kata Jabir bin Abdillah, kami dulu menganggap gibah itu membatalkan puasa. Sampai begitu. Sehingga mereka itu selama menjalani Ramadan anti dosa betul. Benar-benar terbentuk pribadi yang baik. Itulah Ramadan zaman salafus soleh. Lah kalau sekarang ini Pak, Ramadan zaman sekarang Pak, ya, kita perhatikan Ramadannya orang zaman sekarang itu ya isinya lemes. Siang-siang pada kelekaran semua Pak, tiduran di masjid semuanya itu ya. Kemudian kalau sore isinya orang jalan-jalan, ya, pas buka makanan full semuanya. Kalau waktunya sholat taraweh, yang dicari yang paling cepat semua dari semua yang ada. Lah kenapa jadi begini ya? Kenapa kok begitu jauh banget? Ini tandanya kita nggak nyambung. Tandanya kita itu nggak bermanhaj dan nggak berqudwah. Makanya kita jadinya beda. Ramadan dulu itu pemandangan iman Pak. Kalau sekarang Ramadan itu pemandangan kemunafikan. Dulu kalau pengen ngelihat orang bertakwa, lihat aja pas Ramadan. Sekarang pas Ramadan, itulah manusia-manusia yang justru paling buruk itu pada nongol semua selama Ramadan. Nah disinilah maka Al-Imam Ibnu Rajab, beliau ya, saya sarikan dari kitab beliau Lataiful Ma'arif, menyebutkan, karena dulu para salaf ketika menyambut Ramadan, mereka itu menyiapkan 4 hal. Sedangkan kita mungkin nggak menyiapkan ini. Makanya hasilnya Ramadannya pun berbeda. Apa sih yang disiapkan oleh para salaf itu? Yang pertama, takdim. Mereka itu sama Ramadan itu hormatnya luar biasa. Sehingga waktu Ramadan itu mereka hargai dengan sangat tinggi. Mereka nggak pengen 1 detik pun Ramadan mereka hilang. Makanya bikin mereka itu siang semangat, malam juga semangat, ada takdimnya. Kita kalau nggak punya takdim sama Ramadan, ya dijamin kita ini nggak bakalan semangat ngisi Ramadan. Bahkan Ramadan akan dibuang-buang aja waktunya. Karena kita nggak pernah mikirkan tiap detik Ramadan itu adalah barokah. Kita nggak pernah sedikit pun menganggap Ramadan itu penting. Akibatnya apa? Kita pun sama Ramadan begitu sikapnya. Disinilah kalau kita takdim pada sesuatu, maka kita akan tampil terbaik nanti. Itu bukti kita takdim Pak. Contoh gini, kita ini takdim nggak sama duit Pak. Takdim ya, orang duit 5.000 jatuh aja bolak-balik dicari kok Pak ya. Nggak ketemu pun juga tetap yakin husnudon, kayaknya ada yang nganterin ntar. Begitu ya. Padahal itu cuma duit 5.000, itu aja kita segitu takdimnya Pak. Hilang itu nggak rela Pak. Nggak rela, karena takdim sama duit. Begitu juga manusia ketika takdim pada sesuatu, dia akan sangat perhatian nantinya. Nah, contohnya lagi misalkan, makanya kata Sufyan bin Uyainah,
Wa inna min tauqiris shalah an ta'tiha qabla al-iqamah. Bukti kalau kamu nganggap sholat itu penting, kamu sudah hadir sebelum qomat. Kalau kita sholat sebelum iqamat sudah hadir, itu berarti menurut kita sholat itu penting, Mbak. Tapi kalau kita ini nunggu iqamat dulu baru datang, pertanda bahwa kita ini ya sholat itu ya gak penting, begitu aja lah. Intinya pokoknya ya sebenarnya sih berat, tapi gimana ya, saya takut neraka juga. Akhirnya tetap ada gerakan hati sih, tapi ya itu tadi nggak ada unsur hormatnya sama sholat, begitu. Nah, para salaf itu yang mereka bawa pertama kali menuju Ramadan itu takdimnya. Makanya dalam kitab Lataiful Ma'arif mereka sudah membicarakan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Masuk Rajab tambah deg-degan, masuk Sya'ban semua dibuang, pengen tetap siap untuk beramal. Masuk Ramadan gak ada waktu lagi untuk yang lain. Itu makanya begitu, karena mereka semuanya ngerti keutamaan Ramadan, akhirnya mereka mengagungkan. Kalau kita mengagungkan ya begitu. Tapi kalau kita nggak pernah mengagungkan sesuatu, ya kita nggak akan peduli sama hal tersebut. Hilang juga biasa aja, orang nggak penting. Ibnu Abbas, Pak, itu dengar satu hadis Nabi, tapi dibawa sahabat pergi ke Irak. Kata ya di dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan Ibnu Abbas pun pergi perjalanan ke Irak, Pak. Ya, karena beliau nggak ingin jangan sampai satu sahabat wafat, satu hadis ikutan terkubur, jangan sampai. Akhirnya beliau datang begitu, ya, untuk apa? Untuk belajar satu hadisnya, sampaikan saya dulu. Nanti kalau mau mati setelah itu nggak apa-apa. Tapi yang penting ini saya dulu. Jangan sampai satu ilmu ini yang saya anggap agung ini hilang bersama kamu dikubur. Oh, coba, nah, jenengan datang ke sini ini 40 hadis lebih loh, Pak, ya. Ini harusnya perjalanan 4 bulan pun ditempuh ini untuk ngaji begini nih ya. Lah kita sekarang kepanasan ya ribut, hujan udah Ustaz libur aja Ustaz, hujan deras begitu ya. Lah gimana kita mau dapat ilmu, orang takdimnya sama ilmu aja nggak ada. Ya minimal pertama takdimnya dulu. Hadirkan, mau menyambut Ramadan, takdim pada Ramadan. Insya Allah nanti bikin kita eman sama Ramadan. Jangan sampai hilang ini. Itulah kata Ibnu Rajab. Makanya orang yang takdim, Ramadan datang mereka semangat, Ramadan pergi nangis. Karena takdim, karena penting. Para salaf dulu begitulah. Kita nggak nyambungnya, takdimnya nggak ada. Bahkan ini ada yang paling mengenaskan. Ini contoh orang-orang nggak takdim selama Ramadan ini, Pak. Yang pertama, yang paling parah itu adalah orang yang gak puasa. Itu paling gak hormat sama Ramadan, itu orang yang gak puasa. Ini kata Imam Ad-Dhahabi dalam Al-Kabair, syarrun minaz zani wa mudminil khomer. Orang yang gak puasa di bulan Ramadan itu lebih buruk ketimbang pezina, ketimbang pecandu miras. Bahkan wa yudhannuna bihi az-zandaqah wal inhilal. Orang seperti ini sepertinya orang zindik dan orang munafik ini. Bal yusakkuna fi islamihi. Orang seperti ini kita ragukan masih muslim apa enggak. Itu yang paling parah. Kalau sampai Ramadan tiba makan masih seenak-enaknya aja, Pak. Enggak peduli puasa. Itu yang paling parah. Bukan hanya sekedar enggak menghargai Ramadan, menodai kesucian Ramadan. Nyampah di bulan Ramadan itu, Pak. Orang-orang seperti itu. Ya, itu zaman salafus soleh itu muslim kamu, kok nggak puasa? Masih begitu, Pak? Ya, seperti itu ya Allah. Lah sekarang kaum muslimin bulan Ramadan aja masih nanya hukum buka warung apa? Ya Allah ya Robbi, kamu ini Ramadan kamu anggap apa sih? Kok sampai masih nanya hukum buka warung segala? Ya, kondisi seperti ini sudah bukan lagi waktunya nanya itu. Kamu hormatilah bulan Ramadan, takdimlah, udah stop. Mohon pada Allah usaha yang bisa dijalankan. Barokah bulan Ramadan insya Allah akan menggantikan. Kalau kamu tinggalkan itu atas nama hormat pada Ramadan. Yang kedua, yang gak hormat pada Ramadan itu udah puasa tapi tetap melakukan dosa, mengisi Ramadan dengan dosa. Ya, jadi ini pertanda gak takdim, Mbak. Ya, kita itu, Pak, ya, kalau takdim pada sesuatu, sekali lagi kita itu gak akan macam-macam sama hal tersebut. Orang kalau di tanah suci itu kok takdim, Mbak, ngerti kalau sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik dari sholat di tempat yang lain. Saya yakin 24 jam itu pengen sujud terus, Pak, mumpung di tanah suci. Ya, tapi kalau nggak punya takdim sama Ka'bah, sama Masjidil Haram, sama tanah suci,
Ya nanti di sono itu ya foto-foto terus Pak isinya ya. Sehingga pulang itu pahala sama fotonya banyakan fotonya Pak ya. Jadi dia di sana itu cuman sholat itu 5 waktu selama 6 hari umroh ya. Pulang fotonya ada 1.500 ya. Kartunya nggak muat. Ya Allah ya Rabbi. Nah kalau mau foto cekrek-cekrek nyari aja tempat yang lain, itu tanah suci. Kamu di situ bisa ngucapin subhanallah lebih baik 100.000 kali di tempat yang lain. Kamu di situ bisa sujud lebih baik 100.000 kali. Kok bisa-bisanya dipakai seperti itu? Apalagi anak sekarang tambah nggak sopan lagi sama tanah suci itu ya. Saya perhatikan ini lagi bolos ke tanah suci begitu ya. Jadi judulnya itu bolos ke tanah suci Pak. Ya Allah. Ya ini nggak punya hormat. Lah kita sama Ramadan kalau hormat salah satu bentuknya kalau kamu puasa fala yarfuth wala yafsuk, jangan ngomong kotor, jangan berbuat dosa. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah. Siapa yang tidak meninggalkan dosa selama Ramadan, maka Allah nggak peduli mau puasa apa enggak, udah nggak penting. Kalau selama Ramadan tidak mau meninggalkan dosa. Jadi artinya itu nggak ngurmatin Ramadan banget itu kalau sampai masih berbuat maksiat. Maka besok selama Ramadan HP-nya tolong dipuasakan ya Pak ya. Ajak puasa. Pokoknya jangan dibuka mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, karena sumber dosa kita kebanyakan dari HP. Ya. Oh, tapi saya baca Quran Ustaz. Iya, baca Quran, tapi nanti pas lagi baca ada pesan masuk. Digeser terbuka. Ternyata di grup. Ya. Akhirnya ayat Quran belum dapat 1 ayat, itu pesan sudah baca 120 pesan. Ya. Kita mah ketipu terus sama setan kalau masalah begituan. Maka mending putus saja dari mamba'us syahwatnya begitu. Dari mana asal muasalnya potong. Itu kata Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin beliau menyampaikan, kamu kalau mau potong aja akar syahwatmu begitu. Nanti nggak akan muncul syahwat. Selama masih ada pohon, setan tetap hinggap begitu ya. Burung akan tetap hinggap. Kamu usir ya balik lagi, dia akan begitu terus. Ya, maka dari itulah kita semuanya takdimlah pada Ramadan. Hormati Ramadan, jangan berbuat dosa. Yang ketiga, di antara orang yang nggak bisa menghargai Ramadan lagi ini, Ramadan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, Pak. Jadi kalau pagi sampai siang tidur, kemudian siang nanti sampai sore dipakai main game, sore-sore sampai maghrib jalan-jalan, habis itu buka puasa. Lah kalau puasa begitu malam-malamnya waktu taraweh main HP, nggak ikut sholat taraweh. Lah kalau Ramadan isinya halal, ya nggak dosa, tapi itu betapa nggak bisa menghargainya Ramadan. Andai saja mereka yang sudah mati itu tahu kita kelakuannya kayak begini Pak, ya Allah itu orang mungkin ya Pak kalimatnya goblok banget begitu ya. Mungkin mereka akan komen begitu Pak. Saya ini ngarep dikembalikan ke dunia 1 menit aja biar bisa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, memanfaatkan waktu apalagi Ramadan. Lah ini kenapa ada manusia masih dikasih kesempatan hidup kok dibuang-buang waktunya kayak nggak perlu hidup begitu loh ya. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang selanjutnya di antara yang nggak punya hormat pada Ramadan, Ramadan tidak diisi dengan ketaatan. Ya, artinya waktunya dibuang semuanya untuk tidur dan lain sebagainya, tidak diisi dengan kebaikan. Sehingga akhirnya Ramadan isinya orang malas-malesan. Ya, itu. Jadi bekal salafus saleh itu yang pertama menghadap Ramadan itu takdim. Yang kedua, bekal mereka itu adalah apa? Mahabbah. Nah, tadi penggerak hati itu, cinta Ramadannya itu yang bikin mereka itu panas, haus, lapar, capek, lelah hilang semuanya karena ada ampunan, pahala, derajat, karena ada barokah yang besar di bulan Ramadan. Itu bikin mereka semuanya udah nggak dipikirin Bang. Cintanya pada Ramadan menggerakkan mereka untuk rajin beramal di bulan Ramadan. Yang ketiga, ya mereka sebelum Ramadan sudah niat, Bang. Niatnya udah kuat. Nanti kalau Ramadan tiba saya sholat 5 waktu baik semua. Saya selama Ramadan nanti pokoknya sholat rawatib 12 rakaat full. Saya nanti dikirnya versi yang panjang lengkap. Pagi petang saya dikir, sebelum tidur saya dikir, bangun tidur menjelang subuh saya dikir. Nanti saya akan berusaha puasa yang terbaik seperti dicontohkan Nabi. Cara sahur, cara buka, dan cara puasanya. Nanti selama Ramadan sisa waktu saya membaca Quran. Nanti saya nggak akan ketinggalan sholat duha terus pokoknya. Kemudian saya nanti selama Ramadan tarawehnya nyari paling panjang, paling bagus ya, karena afdhalus sholat tulul kunut, sholat malam terbaik itu yang paling lama berdiri ya.
Saya nggak akan lagi nyari yang paling cepat, yang ekspres kilat itu nggak akan lagi. Ya, kalau kita sudah dari awal niat, Pak, insya Allah besok masuk Ramadan kayak sahabat, tinggal jalanin semuanya. Kalaupun nggak nyampe ya kita minimal sudah punya niatan baik. Ya, niatan baik kan dicatat kan. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang punya niatan baik dicatat. Ya, satu kebaikan utuh sempurna. Tapi kalau seandainya kita ini ya Ramadan nggak pernah nyiapin amal soleh, Pak, nggak pernah punya keinginan mendaftar amal soleh, ya dijamin Ramadan nanti kita kayak orang bingung mau ngapain ya. Padahal nggak beramal, dia bisa beramal banyak. Lah yang unik orang zaman sekarang sebelum Ramadan itu yang disiapkan menunya, Pak ya. Jadi ayam bakar, ayam goreng, ayam geprek, ayam rica-rica, bebek goreng, bebek tulang lunak. Kemudian habis itu seafood, habis itu daging ayam, daging sapi, semuanya lengkap, Pak. Agenda makan-makannya. Tapi untuk agenda amal solehnya nol. Itulah yang bikin Ramadan jadi tidak produktif sekali. Yang ada bengkak Ramadan itu ya. Efek karena kita semuanya memperbanyak makan. Dan yang terakhir, para sahabat itu, para salaf kita, kenapa mereka begitu bagus mengisi Ramadan? Karena mereka itu ternyata punya apa? Punya ilmu. Maka kita harus al-ilmu qoblal qaul wal amal. Tolong banyak-banyak baca buku seputar Ramadan. Ya. Saya tuh ngumpulin buku-buku seputar Ramadan itu ada sekitar 250, Pak, bentuk PDF tapi berbahasa Arab. Saya ketika baca itu tuh memang auranya berbeda. Kita itu makin paham Ramadan, itu Ramadan makin indah. Makin ngerti titik-titik mustajabnya Ramadan, makin enak. Makin ngerti cara menjalankan sunnahnya, makin enak. Begitu ya. Nah, kita ketika sudah punya ilmu lengkap seputar Ramadan, insya Allah nanti Ramadan kita bisa maksimal. Kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya enggak, Ramadan kita enggak akan sebagus salafus soleh. Ramadan kita ya akan begini-begini terus, Pak. Dan Ramadan begini-begini ini bukti bahwa iman kita ya memang begini-begini. Kata Ibnu Taimiyah, iman itu berwujud amal. Kalau kamu lihat ada manusia kok begitu-begitu aja, ya berarti itu memang imannya segitu-gitu aja. Kita kalau seandainya taraweh, ya kok selalu dipatok tiap tahun mesti 8:30 kelar begitu ya. Itulah iman kita tuh ya sampai 8:30 itu doang sebenarnya, Pak. Kalau iman kita nambah, taraweh mesti kita minta nambah 1/4. Tambah lagi mesti jam 9. Iman kita nambah lagi, taraweh sampai 9:30. Nambah lagi kayak sahabat bisa sampai menjelang sahur. Kalau seandainya imannya nambah. Tapi kalau iman kita lemah, low bed begitu, Pak ya. Ya itu diajak ya imamnya bacanya mana pakai bacaan tahqiq lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya yakin banget ya, kita yang jadi makmum di belakang tuh gemes, ya Allah. Nyesel saya kenapa di sini begitu ya. Tahu gitu pindah ke sebelah sono yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Langsung bismillahirrahmanirrahim, qaf, Allahu akbar. Masih ya nyari begitu tahu gitu tadi. Ini karena kita imannya memang pas-pasan banget, dipakai untuk ibadah akhirnya menghasilkan ibadah yang pas-pasan. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum. Ingat ya tadi Islam ini menyambungkan semua. Ya, termasuk kita kalau pengen nyambung sama generasi salaf, sambungkan diri kita mengikuti mereka. Apa yang pernah membuat mereka jadi baik, itu bisa membuat kita jadi baik juga. Ya, yang bisa memperbaiki mereka, itu pula yang akan memperbaiki kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwati fillah, mungkin demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga sekaligus mungkin untuk menyambut Ramadan ya, barangkali untuk bekalnya mudah-mudahan juga bisa membuat lebih semangat. Nanti Ramadan isinya penuh pahala, Ramadan penuh barokah, Ramadan berlalu dan menyisakan ampunan yang besar dan pahala-pahala yang kelak menjadi harapan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين